tekanan pada zat padat, kemudian satuan-satuannya. Nah, sekarang Bu Elo akan menjelaskan beberapa contoh soal. Nah, contoh soal. Oke, silahkan kalian simak. Kemudian jika ada sesuatu yang penting bisa kalian catat ya anak-anak. Oke anak-anak, kita masuk ke contoh soal yang pertama ya. Contoh soalnya yang pertama, benda memiliki luas alas 0,2 meter persegi bertekanan 100 Newton per meter persegi. Berapakah gaya yang bekerja pada benda tersebut? Oke, di sini di soal diketahui bahwa luas alasnya, nih, luas alas sebesar 0,2 meter persegi. Kemudian di sini bertekanan. Nah, bertekanan 100 Newton per meter persegi. Terus yang ditanyakan berapakah gaya yang bekerja pada benda tersebut. Oke, berarti langkah pertama kita tulis dulu ya. Kita tulis dulu yang diketahui. Oke, yang diketahui di sini ada luas alas 0,2 meter persegi. Nah, luas alas itu tadi simbolnya, luas alas itu sama dengan luas permukaan bidang tekan ya. Simbolnya itu A. Nah, A sama dengan 0,2 meter persegi. Oke. Kemudian di sini ada kata-kata bertekanan sebesar 100 Newton per meter persegi. Nah, tekanan itu tadi dijelaskan kalau tekanan itu simbolnya P. Nah, P-nya tekanannya 100 Newton per meter persegi. Oke. Terus yang ditanya apa? Berapakah gaya? Nah, gaya di sini simbolnya F. Oke. F titik. Oke, terus sini ya. Jawab. Oke. Rumusnya tadi P sama dengan F per A, ya kan? Kita masukkan ke dalam segitiga. Nah, dalam segitiga sini P, terus F-nya di atas, kemudian di sini A. Nah, yang ditanya itu F. Nah, berarti F yang ditutup. Oke, F ditutup. Nah, yang ditanya F, F-nya ditutup, berarti di sini F sama dengan sejajar, berarti ini perkalian. F sama dengan P dikali A. Oke, kita masukkan. P-nya di sini 100. Kemudian dikali A. A-nya 0,2 meter persegi. Oke, 0,2. Kita lihat satuannya sudah betul, meter persegi. Satuannya sudah betul, Newton per meter persegi. Berarti tidak ada yang dirubah. Oke, 100 dikali 0,2 itu berapa? Nah, 100 dikali 0,2 itu 100 kali 2, 200. Karena ada koma berarti nolnya hilang 1. Berarti tinggal 20 Newton. Kenapa Newton? Karena yang ditanyakan itu F, gaya. Gaya satuannya adalah Newton. Jadi besarnya gaya yang bekerja pada benda adalah 20 Newton. Gitu ya. Nah, ini. Mudah kan anak-anak? Kalau misalnya kalian sudah paham rumusnya, kemudian tinggal dimasukkan ke segitiga, insya Allah pasti bisa mengerjakannya gitu ya. Oke anak-anak, selanjutnya soal yang kedua. Sebuah kubus memiliki panjang sisi 4 meter, diletakkan di lantai. Jika tekanan yang diberikan ke lantai sebesar 1200 Newton per meter persegi, maka gaya yang bekerja pada benda sebesar Berarti
kita gambar dulu kubusnya. Gambar kubus terlebih dahulu. Nah, kita gambar dulu kubusnya. Ini gambarnya mencong. Nah, gambarnya mencong guys. Nah, kita gambar dulu kubusnya. Terus di sini ada keterangan panjang sisi 4 meter. Sisi berarti ini. Nah, ini 4 meter. Kemudian ini juga 4 meter. Terus sisi yang sebelah sini 4 meter. Ini juga 4 meter. Oke, ini baru panjang sisi ya. Kemudian jika tekanan yang diberikan ke lantai sebesar 1200 Newton per meter, nah tekanan sebesar 1200 Newton per meter. Oke, berarti diketahui sini ya. Tekanan tadi dijelaskan kalau tekanan itu simbolnya P. P itu simbol tekanan. Tekanannya sebesar 1200 Newton per meter persegi. Ya. Kemudian di sini ada panjang sisi. Nah, panjang sisi berarti di sini bisa dicari luas permukaan bidang tekan. Nah, kalau luas permukaan bidang tekan itu bagian bawah kubus. Berarti yang di sebelah sini. Nih. Nah, kita lihat di permukaan bidang tekannya itu dia bentuknya apa? Bentuknya itu persegi. Nah, kayak gini. Sini 4 meter, ini 4 meter, sini 4 meter, ini juga 4 meter. Nah, terus untuk mencari A-nya, A itu sama dengan luas persegi. Nah, ini kan bentuknya persegi. Oke, nah luas persegi itu apa? Rumusnya, luas persegi itu rumusnya sisi kali sisi. Nah, sisi kali sisi. Sisinya panjang sisinya berapa? 4. Berarti 4 dikali 4. Nah, 4 dikali 4 sama dengan 16. Satuannya meter persegi. Oke, P udah ketemu, tekanannya udah ketemu. Terus luas bidang tekannya sudah ketemu. Nah, terus yang ditanyakan, maka gaya yang bekerja pada benda sebesar titik-titik. Berarti yang ditanya itu F gaya. Gaya yang ditanya. Oke, kita pakai rumus. P sama dengan F per A. Masukkan ke dalam segitiga. Nah, masukkan ke dalam segitiga. Sini P, atas F, kemudian sini A. Nah, yang ditanya F. Berarti F yang ditutup. Nah, F ditutup berarti F sama dengan F-nya tutup. F sama dengan P dikali A. Kemudian kita masukkan P-nya 1200 dikali A. A-nya itu 16 ya. Oke, 1200 dikali 16 hasilnya adalah 19.000
1200 Newton ya, karena gaya berarti satuannya Newton. Nah, ini. Jadi yang perlu diperhatikan tuh di sini. Di sini ada keterangan panjang sisi. Nah, panjang sisi ini bukan luas ya. Jadi kita harus cari luas permukaan bidang tekan. Nah, dilihat bagian bawah kubusnya itu bentuknya apa. Kalau kubus ini bagiannya nih. Nah, ini bentuknya dia persegi. Nih. Karena bentuknya persegi, berarti harus dicari untuk luas bidang tekannya itu menggunakan rumus luas persegi. Oke anak-anak, selanjutnya contoh soal yang ketiga. Sebuah balok memiliki panjang 10 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 4 cm. Titik. Balok tersebut diberi gaya sebesar 2000 Newton. Hitunglah besar tekanannya. Nah, di sini ada gambar balok, kemudian di sini ada panjang, lebar, dan tinggi. Berarti kita harus menentukan panjang baloknya, lebarnya letaknya di mana, kemudian tinggi balok itu letaknya di mana. Oke, untuk sisi yang ini merupakan panjang balok. Berarti P sama dengan 10 cm. Kemudian untuk yang ini, bagian yang miring ini merupakan lebar dari balok, yaitu 8 cm. Nah, kemudian tinggi, untuk tinggi itu yang tegak lurus nih. Nah, ini adalah tingginya, tinggi balok sebesar 4 cm. Oke. Nah, dari panjang, tinggi, dan lebar kita bisa menentukan luas permukaan bidang tekan. Nah, kalau mencari luas permukaan bidang tekan, kita harus melihat sisi yang bersentuhan dengan bidang tekan. Berarti sisi yang bersentuhan dengan bidang tekan tuh ini. Ini yang diarsir. Ini yang bersentuhan. Ini bagian ini. Set. Ini yang bersentuhan dengan bidang tekan. Nah, ini. Nah, terus kita lihat sisi yang ini, yang di bawah ini, yang bersentuhan dengan bidang tekan, itu dia bentuknya apa? Kalau tadi soal yang nomor 2, karena kubus, itu bentuknya persegi. Nah, ini balok, berarti dia bentuknya itu persegi panjang. Nah, berarti untuk mencari, nih ya, kita tulis dulu, bentuknya itu persegi panjang, kayak gini. Nah, di sini P panjangnya. Panjang dari balok 10 cm. Ini panjang, ini juga panjang. Kemudian yang sebelah sini, ini lebar. Lebarnya 8 cm. Sebelah sini juga sama, ini lebar. Lebarnya 8 cm. Nah, ini dia bentuknya persegi panjang. Sekarang untuk mencari A sama dengan berarti luas dari persegi panjang. Ini luas persegi panjang berarti panjang dikali lebar ya. Ini panjang, yang sebelah sininya lebar. Ada panjang, ada lebar, jadi panjang kali lebar. Panjangnya berapa? 10 cm. Kemudian lebarnya 8 cm. Oke, 10 cm dikali 8 cm itu sama dengan 80 cm persegi karena luas ya. Oke, 80 cm persegi itu satuannya harus diubah. Kenapa harus diubah? Karena A ini harus bersatuan meter persegi.
Oke, di sini untuk A satuan internasionalnya itu meter persegi. Berarti karena di sini masih sentimeter persegi, harus diubah dari sentimeter persegi ke meter persegi gitu ya. Oke, kita di sini aja biar luas. Nah, 80 cm persegi diubah ke meter persegi. Oke, sentimeter persegi ke meter persegi itu dibagi 10.000. Jadi kalau 80 cm persegi ke meter persegi berarti 80 dibagi 10.000 atau 80 per ini kan pembagian per 10.000. Oke, ini coret berarti 8 per 1.000 ini meter persegi sama dengan 0,008 meter persegi gitu ya. Nah, ini udah ketemu A-nya. Kemudian di situ ada keterangan balok tersebut diberi gaya sebesar 2000 Newton. Berarti 2000 Newton diberi gaya sebesar 2000 Newton. Berarti F sama dengan 2000 Newton. Oke. A sudah diketahui, ya kan? A-nya ini berarti 0,008 meter persegi. Kemudian F sudah diketahui 2000 Newton. Nah, pertanyaannya, hitunglah besar tekanannya. Oke, tekanan tadi rumus untuk tekanan itu berarti rumusnya itu tekanan P. P sama dengan F per A. Tinggal dimasukkan. F-nya 2000. Kemudian per A-nya 0,008. Nah, 2000 dibagi 0,008 ya. Nah, untuk biar mudah ada tips, ada caranya. Oke anak-anak, karena tempatnya nggak cukup jadi sebelah sini dihapus. Nah, di sini ya P sama dengan F tekanan. Tekanan kan P, yang ditanyakan tekanan P. Yang ditanyakan tekanan P. P sama dengan F per A. Oke, kita masukkan F-nya 2000 Newton. Kemudian A-nya tadi ya 80 cm persegi diubah ini A-nya 0,008 meter persegi. Nah, di sini kan ada koma. Biar mudah cara menghitungnya itu berarti kita hilangkan komanya. Caranya gimana kalau menghilangkan koma? Gampang. Di sini di belakang koma ada berapa angka? 3 angka, ya kan? Nah, untuk menghilangkannya karena di sini di belakang koma ada 3 angka, 1, 2, 3, berarti dikali 1000. Nah, untuk menghilangkan koma ini, bawah dikali 1000, atas juga harus dikali 1000 gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti ini di belakang komanya misal 0,08, berarti untuk menghilangkan koma ini ada 2 angka, berarti nanti dikali 100 ya. Kalau misalnya 0,8 di belakang angka ada 1 angka, berarti ini dikali 10 untuk menghilangkan koma. Nah, ini ada 3 angka, berarti dikali 1000. Bawah kali 1000, atas juga harus dikali 1000. Gitu ya. Nah, ini dikali 2000 dikali 1000 sama dengan 2 juta per
0,008 dikali 1000, berarti di sini tinggal 8. Oke, 2 juta dikali 8 sama dengan 250.000, satuannya Newton per meter persegi. Atau sama dengan ini P ya, atau sama dengan 250.000 Pascal. Nah, sama. Oke. Anak-anak, untuk contoh soal yang terakhir yaitu contoh soal nomor 4. Kubus yang panjang sisinya 20 cm diletakkan di lantai. Jika gaya yang bekerja pada kubus tersebut sebesar 60 Newton, hitunglah tekanannya. Oke, di sini berarti harus menggambar kubus terlebih dahulu. Ya, gambar kubus terlebih dahulu. Oke. Nah, ini. Oke, kubus. Nah, kubus di sini panjang sisinya berarti ini itu panjang sisinya 20 cm. Ini juga sisinya 20 cm. Kemudian di sebelah sini sisinya juga sama 20 cm dan ini 20 cm. Oke. Nah, untuk dari panjang sisi ini kita dapat mencari A. A itu apa? A itu tadi luas permukaan bidang tekan. Nah, untuk gambar ini, kubus yang ini, berarti luas permukaan bidang tekannya itu ini, bagian bawahnya. Nah, yang menempel pada bidang tekan. Nih. Nah, bisa dilihat anak-anak, di gambar ini luas permukaan bidang tekannya itu dia berbentuknya itu persegi seperti ini. Nah, berbentuk persegi. Nah, ini sisi, di mana sisinya itu nilainya 20 cm. Oke, untuk menentukan luas permukaan bidang tekan, melihat ini. Ternyata ini kubus, maka luas bidang tekannya itu berbentuk persegi. Nah, cara mencarinya berarti karena bentuknya persegi, A sama dengan sisi kali sisi. Oke, sisinya berapa? 20 cm dikali 20 cm sama dengan 400 cm. Karena luas berarti persegi, 400 cm persegi. Nah, ini satuannya A-nya itu masih cm persegi. Nah, karena masih cm persegi, berarti harus dijadikan ke meter persegi. Kenapa harus dijadikan ke meter persegi? Karena satuan internasional untuk A, luas permukaan bidang tekan, itu meter persegi. Jadi ini harus diubah ke meter persegi. Oke, cm persegi ke meter persegi itu dibagi 10.000. Nah, kalau ini 400 berarti 400 per itu kan
menunjukkan pembagian per, berarti sama aja dibagi 10.000. Ini 2 coret, nolnya coret, berarti 4 per 100 meter persegi. 4 dibagi 100 sama dengan 0,04 meter persegi. Nah, ini A-nya udah ketemu. A sama dengan 0,04 meter persegi. Oke, sudah. Kemudian di soal ada keterangan jika gaya yang diberikan pada kubus tersebut sebesar 60 Newton, berarti di sini F-nya sama dengan 60 Newton ya, F-nya sama dengan 60 Newton. Terus A-nya ini 0,04. A-nya sama dengan 0,04 meter persegi. Oke, yang ditanya hitunglah tekanannya. Berarti tekanan itu P simbolnya. P. Oke, rumusnya P sama dengan F per A. Oke, kita masukkan. F-nya 60 Newton. Ya, 60 Newton. Kemudian A-nya 0,04 meter persegi. Oke. Nah, di sini ada 0,04 meter persegi. Ada ini ya, koma-komanan. Nah, untuk cara mudah biar nggak pakai kalkulator, maka kita kalikan ya. Karena di sini ada di belakang koma ada 2 angka, berarti kita kalikan 100 ya. Kalau di belakang koma ada 3 angka, berarti dikalikan 1000 untuk menghilangkan koma. Nah, ini di belakang koma ada 2 angka, berarti dikali 100. Bawah kali 100, atas juga harus dikali 100. Nah, 60 dikali 100 berarti 6.000 per 0,04 dikali 100 tinggal 4 ya, komanya hilang. Oke, 6.000 dibagi 4 sama dengan, kita coba pakai porokapit ya, 6.000 dibagi 4. Oke, 1, 4, 6 kurangi 4, 2, terus ini 0, 20 berarti 5 kali 4, 20, 0, sisanya 2, berarti 6.000 bagi 4 sama dengan 1.500. Ini P, tekanan. Satuannya apa kalau tekanan? Ini Newton per meter persegi. Oke, jadi tekanan yang bekerja pada kubus itu sebesar 1.500 Newton per meter persegi gitu ya. Oke, silahkan bisa dicatat dulu. Kalau misalnya mau catat, videonya di pause dulu ya, biar nyatatnya gampang. Kalau enggak, ini di screenshot, nanti dicatat, ditulis di buku catatan gitu ya. Oke anak-anak, itu tadi penjelasan terkait dengan penggunaan rumus untuk menentukan tekanan pada zat padat dengan rumus P sama dengan F per A. Nah, silahkan kalian simak videonya baik-baik, kalian pahami, kemudian kalian catat. Jika di penjelasan video tadi beberapa soal dan rumus ada yang kurang paham, silahkan kalian bisa kalian tanyakan di grup ya, kita diskusi bareng-bareng di situ.
tetap semangat belajar meskipun dalam kondisi pandemi dengan pembelajaran jarak jauh. Semoga kita bisa tatap muka kembali, dapat normal kembali. Oke, sekian pembelajaran IPA pada hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran IPA selanjutnya.